Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Aiji. Silakan klik tombol subscribe bagi yang belum dan sebarkan video ini ke teman-teman kalian agar belajar matematika kalian lebih mudah. Terima kasih. Selamat menonton. Pada video kali ini kita akan membahas materi integral. Materi integral ini nanti dibagi jadi beberapa video gitu ya. Yang pertama kita bahas adalah integral tak tentu. Kemudian nanti di video berikutnya ada yang namanya integral tentu. Kemudian ada lagi yang namanya integral parsial maupun integral substitusi. Yang pertama kita bahas ini dulu ya, integral tak tentu. Nah, apa sih integral itu? Jadi integral itu secara gampangnya gitu ya. Jadi integral itu adalah anti dari turunan atau kebalikan dari turunan. Jadi kalau secara konsep, secara gampangnya gitu, kalau turun itu kan pangkatnya berkurang satu ya. Nah, kalau integral itu pangkatnya bertambah satu, jadi kebalikannya. Nah, kemudian integral ini dinotasikan sebagai, nah ini tandanya seperti huruf apa ya? Seperti huruf S gini ya. Kalau turunan itu kan pakai tanda petik ya. Jadi kalau integral itu pakai tanda seperti tanda S seperti ini. Jadi kalau secara konsep ya, kalau misalkan kita punya fx, itu kalau kita turunkan, dia kan jadi f aksen gitu ya, f petik x, ini jadi turunan. Nah, kalau integral itu kebalikannya dari f aksen x, kita kembalikan dia kepada fx. Nah, prosesnya ini disebut sebagai integral gitu ya. Nah, secara umum integral itu dibedakan jadi dua. Jadi ada yang namanya integral tak tentu yang kita bahas kali ini, nanti ada yang namanya integral tentu. Jadi integral tak tentu itu adalah bentuk pengintegralan dari suatu fungsi untuk menghasilkan fungsi yang baru. Jadi kalau integral tak tentu itu dari fungsi, hasilnya juga tetap merupakan fungsi. Itu namanya integral tak tentu. Nah, sebelum masuk ke situ, coba kalian perhatikan bentuk ini dulu ya. Jadi nih kita punya beberapa fungsi fx dan hasil turunannya atau f aksen x. Nah, ini kita gunakan untuk memahami dari konsep integral tak tentu ya. Jadi misalkan ini yang pertama kita punya fx sama dengan x kuadrat plus 53. Ini kalau kita turunkan yang x kuadrat kan menjadi 2x ya. Kemudian yang 53 habis jadi 0. Jadi cuma 2x saja gitu ya. Kemudian fungsi kedua adalah x kuadrat min 7 fx-nya. Kalau kita turunkan juga sama-sama menjadi 2x. Yang ketiga, x kuadrat diturunkan juga menjadi 2x. Nah, dari tiga fungsi ini, apapun fungsinya, yang penting ada x kuadrat ini ya, ditambah dengan suatu konstan gitu, hasil turunannya sama semuanya. Atau boleh kita tuliskan fx sama dengan x kuadrat plus c, itu nanti akan sama dengan 2x. Semuanya seperti ini. Nah, berdasarkan konsep ini, jadi nih kalau kita mau mengintegralkan, kita kan mengembalikan dari 2x menjadi fungsi yang di sebelah kiri gini kan ya. Nah, tapi ini dari bentuk yang sama, hasil integralnya berbeda-beda harusnya. Nah, karena kita tidak bisa mengembalikan bentuk ini secara sempurna, tidak bisa secara langsung, maka nanti ada konsep seperti ini. Berarti bacanya adalah integral dari f aksen x dx itu sama seperti fx ditambah c. Jadi nanti untuk semua bentuk integral tak tentu pasti di belakangnya ada bagian ini, bagian plus c. Ini bisa menggantikan ini ya. Jadi perwakilan dari angka-angka ini yang waktu kita turunkan jadi hilang itu. Nah, jadi konsepnya seperti ini. Nah, ini beberapa sifat dasar yang bisa kalian gunakan pada bentuk integral tak tentu nanti. Jadi diingat-ingat selalu ada nilai plus c-nya. Nah, konsep dasarnya ini. Jadi integral dari ax berpangkat n dx. Dx ini artinya terhadap variabel x. Jadi ax pangkat n diintegral terhadap variabel x. Hasilnya adalah a dibagi n plus 1. Artinya pangkatnya tadi bertambah 1. Jadi pangkat yang baru itu membagi koefisien. Dikalikan x berpangkat n plus 1. Pangkatnya nambah 1. Jangan lupa dikasih plus c. Di sini dikasih syarat n tidak boleh sama dengan min 1. Jadi kalau x pangkat min 1 nanti beda lagi konsepnya ya. Nah, jadi contohnya misalkan seperti ini. Kalian punya integral dari misalkan 2x pangkat 2 gitu ya, dx. Nah, ini kalau kita lihat x-nya kan berpangkat 2 ya kan. Nah, kalau berpangkat 2 waktu diintegral kan harus ditambah 1 nih. Jadi pangkat 3. Jadi kita tulisnya gini, 2 per di sini adalah 3 karena x-nya akan jadi pangkat 3. Ini salah ya. Di sini enggak usah ditulis ini ya. Plus C seperti ini. Nah, jadi diingat-ingat koefisien akan selalu dibagi dengan pangkat yang baru. Coba satu kali lagi, misalkan ada kita punya
integral dari min x pangkat 5 dx misalkan seperti ini. Nah, kalau diintegral jadi berapa? Ini kan x-nya berpangkat 5, ya kan? Kalau kita integral itu harus bertambah 1, jadi pangkat 6. Artinya yang min 1 ini dibagi 6. Nah, min 1 dari mana? Karena lihat dari sini, di depannya kan cuma min saja. Nah, kalau min saja artinya kan koefisiennya 1 ya, atau min 1 ya. Jadinya min 1 dibagi 6, dibagi dengan pangkat yang baru, x-nya jadi pangkat 6 plus c, seperti itu. Ya. Sifat yang kedua, kalau ada integral dari suatu konstan seperti ini, maka hasilnya ada muncul x-nya seperti jadi ax plus c. Jadi misalkan nih kalian punya integral dari 3 dx gitu ya. Nah, ya maka dia akan menjadi 3x, jangan lupa dikasih c gitu, seperti ini ya. Jadi kalau bentuk berpangkat waktu diintegral pangkatnya bertambah 1 gitu ya. Pangkatnya bertambah 1, koefisien dibagi dengan pangkat yang baru tadi itu. Nah, kalau berupa konstan saja waktu diintegral muncul x-nya. Nah, yang terakhir ini bentuk yang sering kita temui. Jadi kalau diintegral itu adalah fungsi, beberapa fungsi. Kayak ini tadi kan sendiri-sendiri ya. Ini digabung jadi satu nih dengan operasi penjumlahan atau pengurangan. Nah, kalau operasinya penjumlahan pengurangan, masing-masing bagian ini bisa kita integralkan sendiri. Sendiri. Contoh nih, misalkan kita punya x kuadrat min 5x plus 6 dx. Nah, katakanlah seperti ini. Jadi kita punya fungsi x kuadrat min 5x plus 6 diintegral terhadap variabel x. Nah, diingat-ingat pangkatnya bertambah 1. Ini pangkat dari awal dulu ya. Jadi kalau seperti ini bisa kita integral langsung satu per satu. Nah, ini dia pangkat 2 nih, diintegral jadi pangkat 3. Diingat-ingat pangkatnya tambah 1. Jadi x-nya jadi pangkat 3, di depan jadi 1 per 3 gitu. Kemudian dikurangkan 5. Nah, diingat-ingat ini x saja. Kalau x saja artinya kan pangkat 1 nih. Diintegral nambah 1 jadi pangkat 2. Jadi x-nya pangkat 2. 5-nya dibagi dengan 2. Ditambah 6. Nah, 6 ini kan dia cuma berupa konstan saja kan ya. Jadi kalau berupa konstan waktu diintegral dia muncul x-nya jadi 6x. Kemudian jangan lupa plus c, seperti ini. Nah, inilah yang disebut sebagai integral tak tentu. Jadi dari suatu fungsi menghasilkan fungsi yang lain dengan pangkat yang lebih tinggi, seperti itu. Nah, 3 rumus inilah bisa kalian gunakan untuk menentukan hasil dari integral tak tentu. Nah, sebenarnya ada satu lagi ya, ini bentuk khusus ya. Nah, ini jadi bentuk perpangkatan, cuma di dalam kurung ini berupa fungsi linear gitu ya, ax plus b. Jadi kalau seperti ini, k di sini berupa angka dikalikan ax plus b berpangkat n. Nah, kalau seperti ini waktu diintegral, k dibagi dengan a dikalikan pangkat yang baru, ax plus b, jadi pangkatnya baru nambah 1 seperti ini. Jangan lupa plus c. Contoh misalkan seperti ini. Misalkan ada 2. Di sini ada 3x min 1 pangkat 6 dx. Nah, misalkan seperti ini. Jadi integral dari 2 dikalikan 3x min 1 pangkat 6 terhadap variabel x. Nah, cara mengerjakannya berarti 2 atau k-nya kan ya dibagi a. A itu adalah koefisien x. Koefisien x di sini adalah 3. Maka di sini 3 dikalikan n plus 1 atau pangkat yang baru. Pangkat yang baru awalnya kan pangkat 6 nih. Jadi pangkat yang baru ditambah 1. Jadi pangkat 7 atau dikali 7. Di sini ax plus b berarti 3x min 1 jadi pangkat 7. Jangan lupa dikasih plus c sehingga menjadi 2 per 21 dikalikan 3x min 1 pangkat 7. Jangan lupa dikasih plus c. Selesai, bisa seperti ini gitu ya. Jadi ini beberapa sifat dari atau rumus dasar dari integral tak tentu yang bisa kalian gunakan untuk menyelesaikan soal-soal integral. Nah, sini kita kasih beberapa contoh biar lebih paham ya. Materi integral sendiri ini biasanya lebih banyak ditemui pada soal-soal UTBK gitu ya, atau SBMPTN gitu. Coba nih kita soal pertama. Ini sama seperti yang tadi ya. Jadi ada nih integral 3x pangkat 4 ditambah x kuadrat min 3x plus 5. Diingat-ingat kalau operasinya penjumlahan pengurangan bisa langsung kita integral 1 per 1. Dari yang 3x pangkat 4 dulu. Karena dia pangkat 4, setelah kita integral dia jadi pangkat 5. Jangan lupa 3-nya dibagi dengan 5. Ditambah, kemudian di sini ada x kuadrat dijadikan x pangkat
3 nambah 1, di depannya berarti 1/3 dikurangkan 3. Kemudian ya, ini kan cuma X saja ya, jadi X saja artinya kan X pangkat 1. Jadi kalau diintegral X-nya jadi pangkat 2. Jangan lupa dibagi dengan 2 koefisiennya. Ditambah yang terakhir 5 saja karena dia berupa konstan, maka diberi tanda X. Jangan lupa di akhir-akhir dikasih nilai apa? Plus C. Selesai, bisa langsung seperti ini. Coba satu lagi. Nah, di sini hampir sama seperti tadi ya, cuman ini bentuknya masih perkalian. Jadi kalau perkalian itu tidak bisa langsung kalian integral. Misalkan nih depan kalian integral, ini kalian integral dikali, tidak boleh. Jadi harus kalian selesaikan terlebih dahulu. Jadi kalau berupa bentuk perkalian, selama masih bisa dikalikan, mending kalian kalikan dulu. Maksudnya masih bisa itu maksudnya mudah dikalikan gitu ya. Jadi bisa kalian kalikan dulu. Tapi kalau ternyata integral, misalkan di sini ada pangkat 7-nya nih misalkan. Kan ya mungkin sih ya. Daripada kita memangkatkan ini pangkat 7 dulu, baru dikali ini, baru diintegralkan, pasti posisinya lama. Itu nanti ada sifat tertentu yang namanya nanti ada namanya integral parsial maupun integral substitusi. Jadi kalau berupa bentuk perkalian, selama masih bisa diselesaikan dan bentuknya sederhana, itu mending kalian kalikan terlebih dahulu baru diintegral. Kalau misalkan mengalikannya terlalu sulit, maka pakai yang namanya parsial atau substitusi. Itu kita bahas pada video selanjutnya ya. Nah, jadi ini balik lagi sini, kita kalikan dulu masing-masing satu persatu. Ya. Jadi 4 kali X jadinya 4X gitu ya. Min 4, kemudian min 3X kuadrat plus 3X dx ini. Nah, ini boleh langsung kalian integral atau mungkin kalian sederhanakan dulu misalkan. Jadi min 3X kuadrat kemudian plus 7X gitu ya. Kemudian min 4 dx gini ya. Nah, setelah kita selesaikan baru kita integralkan. Nah, sehingga kalau integral jadinya adalah di sini min 3X-nya jadi pangkat 3. Jangan lupa dibagi 3 ditambah 7 X-nya jadi pangkat 2 nambah 1. Jangan lupa ya, dibagi 2 dikurangkan 4 jadi muncul X. Jangan lupa dikasih plus C. Ini ternyata bisa disederhanakan ya. Jadinya min X pangkat 3 ditambah 7/2 X kuadrat min 4X plus C. Jadi bisa seperti ini gitu ya. Selanjutnya, nah ada contoh lagi nih. Ini bentuknya hampir sama seperti tadi, cuman kebetulan pangkatnya berupa akar-akar. Nah, jadi kalau akar-akar, cara mudahnya kalian jadikan bentuk berpangkat dulu. Kita tahu akar X itu dapat kita ubah menjadi X pangkat 1/2 gini ya. Jadi lebih mudah nanti mengerjakannya. Ditambah 3, akar pangkat 3 itu sama seperti X pangkat 1/3 dx gini ya. Nah, kemudian bagaimana selanjutnya? Ingat konsepnya, waktu diintegral pangkat itu akan ditambah dengan 1. Kita ganti warna biru ya. Jadi pangkat ini yang setengah sama sepertiga kalian tambah 1. Jadinya 2, X-nya jadi pangkat 1/2 atau 3/2 kayak gitu. Nah, 2-nya ya dibagi dengan 3/2 ditambahkan 3, X-nya jadi pangkat berapa? Nah, 1/3 ini kalian tambah 1, jadinya adalah 4/3. Nah, ini juga dibagi dengan 4/3. Jangan lupa kasih plus C gitu ya. Sehingga kalau kita selesaikan ini jadinya 4/3 X pangkat 3/2 ditambah 9/4 X-nya pangkat 4/3. Jangan lupa plus C. Nah, sampai sini sebenarnya sudah selesai, tapi tergantung bagaimana jawaban yang diminta gitu ya. Kalau misalkan ini mau dikembalikan dalam bentuk akar, bisa 3/2 itu artinya kan 1/2 ya kan. Artinya ada yang pangkat 1 atau X saja, ada yang pangkat setengah jadi akar X. Nah, seperti ini. Ditambah 9/4. Nah, kemudian X-nya kan pangkat 4/3 ya. 4/3 itu kalau kita jadikan pecahan campuran kan 1/3. Nah, artinya ada yang X pangkat 1 atau X saja, ada yang pangkat 1/3 atau akar pangkat 3. Nah, seperti ini. Jangan lupa kasih plus C. Selesai. Bisa seperti ini. Jadi kalau ada bentuk berpangkat, bentuk akar ya, jadikan bentuk berpangkat dulu. Pasti lebih mudah mengerjakannya. Berikutnya, yang bawahnya hampir sama ya, cuma di situ bentuknya pembagian. Jadi kalau pembagian juga sama nih. Jadi kalian selesaikan dulu. Jadi harus dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan dulu biar lebih mudah.
dibagi ini jadi X pangkat setengah kan ya, dx. Nah, jadi masing-masing kalian bagi dengan X pangkat setengah. Ingat-ingat kalau bentuk perpangkatan dibagi itu artinya pangkatnya dikurangi, sehingga ini menjadi X pangkat 3/2 ditambah X pangkat 1/2 ditambah 3 kalikan X pangkat min 1/2 dx gitu ya. Nah, ini baru kalian integralkan. Dikit-dikit tambah 1. Jadi kalau misalkan ini 3/2 tambah 1 kan jadi 5/2. Jadi kan gini ya, 1 dibagi 5/2, X-nya pangkat 5/2 gitu. Ditambah setengah tambah 1 kan jadi 3/2 nih. Berarti ini 1 dibagi 3/2. X-nya pangkat 3/2 ditambah 3. Nah, min setengah tambah 1 itu kan jadi setengah. Jadi X-nya pangkat setengah. Ini dibagi setengah. Jangan lupa kasih plus C. Sehingga kalau kita selesaikan 1 bagi 5/2 itu kan jadinya 2/5. Ini boleh karena langsung nih. Di sini kan 5/2 ya. 5/2 itu kalau kita jadikan pecahan campuran ya, kan jadi 2 setengah kan ya, 2 1/2. Artinya ada yang X pangkat 2, ada yang X pangkat setengah atau akar X. Nah, seperti ini. Ditambah ini jadi 2/3. Ini juga sama. X-nya kan pangkat 3/2. 3/2 itu kan kalau kita jadikan pecahan campuran jadi 1 setengah atau 1/2. Artinya ada yang X pangkat 1, ada yang X pangkat setengah. Gitu ya. Jadi kalau kalian bingung memahami, misalkan ini ya, 5/2 itu kan sama dengan 2 setengah. Nah, gini kan ya. Artinya nanti X-nya itu ada yang pangkat 2. Ini kan ya, ada yang pangkat setengah. Yang pangkat 2 ini kan jadi X pangkat 2 ini. Yang pangkat setengah ini jadi akar, seperti itu. Ditambah ini jadi 6, X pangkat setengah jadi akar X. Jangan lupa dikasih plus C seperti ini. Gitu ya. Lanjut deh, 3 soal terakhir. Nah, ini pakai sifat yang tadi. Jadi kalau ada bentuk integral dari 7x plus 27 pangkat 7 terhadap variabel x. Ini variabelnya tidak harus x ya. Misalkan ada dy bisa terhadap variabel y. Berarti fungsinya nanti pakai variabel y. Seperti itu. Jadi bisa pakai variabel apapun. Ini pakai sifat yang tadi ya, sehingga jadinya apa? Berarti kan 7 dibagi apa tadi? K. Salah ya, K-nya nggak ada ya. Jadi 1 ini ya. 1 dibagi 7 dikalikan 8. Nah, dari mana ini? Jadi kalian pakai sifat ini tadi. Yang K dibagi A dikalikan N plus 1, kemudian dikalikan AX plus B pangkat N plus 1. Jangan lupa plus C gitu ya. Jadi K itu koefisien di depan ya, di depannya kurung ini. Tapi ini kan nggak ada ya. Artinya 1. Nah, A itu kan koefisiennya dari X. Berarti kan 7 ini tadi. Nah, 7 dikalikan N plus 1. Nah, dia kan pangkat 7 nih. Tambah 1 jadi pangkat 8. Nah, ini dikalikan 7X plus 27 pangkat 8. Jangan lupa plus C. Gitu ya. Sehingga ini menjadi 1/56 dikalikan 7x plus 27 pangkat 8. Jangan lupa plus C. Selesai seperti ini. Coba kita ganti warna biar nggak numpuk warnanya. Kita pakai biru. Nah, berikutnya ada bentuk integral dari 4/3x plus 1 pangkat 3 dx terhadap variabel x. Nah, kalau bentuknya seperti ini dijadikan bentuk perpangkat, tapi pangkatnya harus di atas ya. Jadi integral ini kita ubah jadi gini, 4 dikalikan 3x plus 1 pangkat minus 3. Nah, jadikan gini biar bisa diintegralkan. Nah, akhirnya jadi apa? Berarti kan apa? 4 dibagi A-nya 3 dikalikan N plus 1. Pangkatnya kan minus 3 nih. Tambah 1 kan jadi minus 2. Berarti dikali minus 2. Kemudian dikalikan AX plus B. 3x plus 1. Pangkat N plus 1 tadi, min 2 tadi. Jangan lupa kasih plus C. Sehingga ini menjadi, ini bisa kita sederhanakan ya. Itu kan jadinya, kita pakai merah. Ini kan dibagi 2 jadi 2 nih. Ini minus 2 jadi minus 1 ya. Sehingga ini dapat kita tuliskan menjadi minus 2/3 gitu ya, dikalikan 3x plus 1 pangkat minus 2. Jangan lupa plus C. Nah, karena dia pangkat minus, biasanya dalam jawaban gitu, dalam pilihan ganda mintanya dalam pangkat positif, jadi kan harus pindah ke bawah. Jadi boleh ditulis minus 2/3. Nah, taruh bawah seperti ini. 3x plus 1 nya jadi pangkat 2. Baru kasih plus
C, seperti itu ya. Oke, yang terakhir nih, ini jadi 3 soal ini tipenya sama ya, cuma dalam bentuk yang berbeda-beda. Nah, yang ketiga ada bentuk akar dari 5x plus 1 diintegral terhadap variabel x. Tetap sama, ubahlah ke dalam bentuk perpangkatan. Jadi ini 5x plus 1. Nah, kita tahu akar itu kan pangkat setengah ya. Nah, jadi seperti ini, akarnya lebih mudah karena kita bisa pakai sifat yang ini tadi. Kita lingkar ya, biar nggak numpuk. Nah, yang ini. Nah, sehingga kalau untuk kita integral, ini kan karena di depan nggak ada angkanya kan ya. Jadi k-nya nggak ada atau k-nya 1. Jadi 1 per A berarti kan angka yang di X, jadi 5. Dikalikan N plus 1. Nah, dia awalnya pangkat setengah nih. Tambah 1 jadi pangkat 3/2. Jadi gini. 3/2. Nah, jadi 5X plus 1. Ya pangkat 3/2. Jangan lupa kasih plus C. Nah, ini kalau kita selesaikan. Dia jadinya adalah 2 per 15. Ini 5X plus 1. Pangkat 3/2 plus C. Diingat-ingat. 3/2 itu kan bisa kamu pecah jadi 1/2. Artinya 5x plus 1 ada yang pangkat 1 atau jadi gini saja 5x plus 1, ada yang pangkat setengah. Jadi akar dari 5x plus 1, jangan lupa kasih plus C. Jadi kalau kalian bingung mecahnya gini ya, 3/2 itu kan kalau kita jadikan campuran 1/2. Artinya di dalam kurung ini ada yang pangkat 1. Nah, jadi gini. Kemudian ada yang pangkat setengah, jadi bentuk akar seperti itu. Nah, kalau misalkan dia 7/2, 7/2 itu kan 3/2. Artinya ada yang gini tapi pangkat 3. Jadi di sini kamu kasih pangkat 3. Kemudian ada yang pangkat setengah, jadi akar seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah beberapa contoh dari integral tak tentu dan sifat-sifat dari integral tak tentu. Semoga yang saya jelaskan tadi bisa membantu proses belajar kalian di rumah, kalian bisa memahami dengan baik. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.